Silakan para santri untuk baca. Maaf, suara saya sudah masuk. Suara saya sudah masuk. Sudah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mukirru bihi dorbani. Hakullahi ta'ala wa hakul adami. Fahakullahi ta'ala yasikhur ruju'u fihi anil ikrari bihi. Wa hakul adami la yasikhur ruju'u fihi anil ikrari bihi. Wataf tafiru sikhatul ikrori ila salah sati saro itu Saro, saro ito saro itu. al bulugu wal ngaklu wal ikhtiyaru wa ingkana bimalin biro bihi sartun robiun wa huwar rusdu wa idha ukirro bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi wa yasikhul istisna'u fil ikrari idza wusilahu bihi wa huwa fi khalis sihhati wal wal marodi sawaun. Oke, coba diartikan. Ikrar ada dua jenis. Apa Hak ikrar? Allah. Ikrar. Apa ikrar? Pengakuan. Pengakuan, ya, pengakuan. Pengakuan ada dua jenis. Hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Oke. Hak Allah Ta'ala itu sah untuk rujuk, menarik kembali dari ikrar. Dan hak anak Adam tidak sah untuk menarik kembali ikrarnya. Ikrar sah dengan 3 syarat. Nomor 1 balik, nomor 2 berakal, nomor 3 atas pilihannya sendiri. Iya, terus Jika terkait dengan harta, jika terkait dengan harta ada syarat keempat, yaitu ar-rusdu, dapat mengelola harta dengan baik. Ketika mengikrarkan sesuatu yang majhul atau tidak jelas, maka harus menjelaskan, baru itu sah. Terus Wayasihul istinaud, dan sah mengecualikan ikrar ketika bersambung atasnya. Yang itu dalam diperbolehkan dalam keadaan sehat atau sakit, keduanya sama aja. Oke, bentar. Kita lihat di penjelasan syarah. Nanti penjelasan atau syarah. Oke. Coba dibaca ulang dari yang saya tuliskan tuh. Al-mukiru bihi dorban. Sesuatu yang diikrarkan ada dua, yaitu satu hak Allah Ta'ala, yang kedua hak sesama manusia. Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, boleh menariknya kembali, akan tetapi jika ikrar itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka tidak boleh menariknya kembali.
Ikror dianggap sah jika terpenuhi 3 syarat, yaitu: 1. Orang yang berikrar itu telah balik. Yang Hmm. kedua, orang yang berikrar itu sehat akalnya. Yang Hmm. ketiga, berikrar atas kemauannya sendiri. Ya. Jika berhubungan dengan harta, maka ada syarat yang keempat, yaitu orang yang berikrar harus rusdu atau bisa mengelola harta dengan baik. Jika ikrar dilakukan untuk sesuatu yang majhul atau tidak jelas, maka harus dimintai penjelasan. Menyampaikan pengecualian dalam ikrar adalah sah jika kata ini disambung dengan kalimat sebelumnya. Ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar dalam keadaan sehat. Oke. Pengertian ikrar. Pengertian ikrar. Ikrar secara bahasa artinya penetapan. Ikrar secara istilah syar'i berarti pemberitahuan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang pada orang lain, pada yang lain. Berarti kita klaim sesuatu pada yang lain. Terus hikmah disyariatkannya ikrar. Hikmah disyariatkannya ikrar. 1. Tanpa adanya hak dan mengetahuinya, agar diri terbebas dari hukuman dosa. 2. Menampakkan muru'ah atau marwah diri dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, menjauhkan dari memakan harta yang haram. Rukun ikrar. 1. Mukir atau al-mu'tarif yang menetapkan ikrar. Yang kedua, mukor lahu yang ditujukan ikrar atau yang dituduh. 3. Mukor bih, yaitu objek ikrar. Yang keempat, sigoh. Macam-macam. Oke, baik. Tadi hikmah disyariatkan ikrar. Jadi ini kita nuntut pada yang lain terkait dengan ini ya, istilahnya itu nuntut pada yang lain. Pemberitahuan bahwa seorang memiliki sesuatu pada yang lain. Berarti dia kasih tahu bahwasanya, oh saya punya barang itu ada di si A itu. Maka hikmahnya dalam syariat itu dibolehkan ikrar ini, yaitu tampak adanya hak dan mengetahuinya agar diri terbebas dari hukuman dosa. Terus yang kedua, menampakkan muru'ah dan akhlak yang mulia. Terus menjauh dari memakan harta yang haram. Karena itu menghak orang lain, maka kita jauhi seperti itu. Terus macam-macam mukorbihi. Coba. Macam-macam mukor bih. 1. Hak Allah, seperti ikrar atau pengakuan mengenai zina atau pencurian. 2. Oke, itu hak Allah ya. Jadi ada yang mengakui zina, bahwasanya si A ini sudah berzina, itu masuk ikrar. Atau si A itu sudah mencuri, masuk ikrar. Terus hak manusia. 2. Hak manusia, seperti ikrar atau pengakuan mengenai eh, ghadhaf, Qadhaf. Qadhaf. qadhaf atau menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Jika Nah, ikrar menurut seorang berzina tanpa bukti, ini juga maksud dari ikrar. Terus, jika ikrar berkaitan dengan hak Allah, maka mukir boleh menariknya kembali. Seperti seseorang mengaku ia mencuri suatu harta, kemudian ia rujuk dan menyatakan dirinya berlepas diri. Maka hukuman had jadi gugur. oke, Adapun terkait dengan harta, maka ia kembalikan kepada pemiliknya yang ia akui bahwa ia mencurinya darinya pertama kali. oke, ini kalau kaitan dengan hak Allah, mencuri, maka dia boleh rujuk dan dia kembalikan harta tadi. Adapun hak manusia, Adapun hak manusia setelah pengakuan atau ikrar tidak boleh ditarik kembali. tidak boleh ditarik kembali. Baik, terus hak Allah, Catatan, hak Allah itu dibangun di atas musahamah atau pemaafan. Sedangkan hak musamahah, musammahah, musamahah. musammahah atau pemaafan. Sedangkan hak sesama manusia dibangun di atas musah musahah atau pelit. Musahah. Allah Ta'ala Musaha atau pelit ya. Allah Ta'ala berfirman,
wa ukhdirotil anfusus suh. Walaupun manusia menurut tabiatnya adalah kikir. An-Nisa Nah, 128. maka kalau terkait dengan hak sesama itu, mereka itu asalnya pelit, tidak mau lepas haknya gitu loh. Sehingga kita harus selesaikan kalau sesama-sesama. Tapi kalau itu hak Allah, lihat di catatan kedua, yang terkait dengan hak Allah. Yang terkait dengan hak Allah dan hak manusia sekaligus seperti membayar zakat dan kafarot, maka hukumnya disamakan dengan hukum hak manusia, yaitu tidak boleh ikrornya ditarik kembali. Tidak boleh ditarik kembali. Misalnya nuduh si A itu berzina. Nah, atau di sini tadi, maaf, kalau ini hak Allah ya, seperti bayar zakat, bayar kafarat, maka hukumnya disamakan dengan hak manusia, yaitu tidak boleh ikrarnya ditarik kembali. Jika apa di sini ada hak manusia di situ, ada zakat dan kafarat. Nah, itu bedanya. Terus sekarang syarat mukir. Syarat mukir, nomor satu balik, yang kedua berakal, tiga atas pilihannya sendiri atau ikhtiar. Tidak boleh ikrar dari orang yang dipaksa. Rusdu. Rusdu atau bisa mengelola harta dengan baik. Jika terkait ikrar dengan harta, maka orang yang safih, yang tidak diberi wewenang untuk mengelola harta dengan baik, tidak bisa mengelola dengan harta dengan baik, dan mahjur, mahjur alaih, yang dilarang memanfaatkan harta karena diboikot, tidak sah ikrornya. Oke. Rusdu itu berarti artinya apa? Bisa mengelola harta dengan baik. Ya, jika terkait dengan ikrar dengan harta, maka orang yang safi dan mahjur alaih itu memanfaatkan harta, yang tadi ya, yang dilarang memanfaatkan harta, mahjur alaih, tidak sah ikrarnya. Baik, coba kita lihat tadi di sini, tadi coba lihat catatan ulang ya. Saya tegaskan dulu, hak Allah itu dibangun di atas Musa Maha, yaitu pemaafan, sedangkan hak sama manusia itu musyaha, pelit. Terus yang terkait dengan hak Allah dan hak manusia sekaligus, seperti zakat, kafarat, maka hukumnya disamakan dengan hukum hak manusia, itu tidak boleh ikrarnya ditarik kembali. Baik, sekarang syarat mukor lahu. Mukor lahu itu berarti yang ditujukan ikrar, yang dituduh. Kalau mukir tadi yang menetapkan ikrar, berarti yang menuduh. Nanti mukor bi itu objek ikrar. Coba syarat mukor lahu. Syarat mukor lahu. Satu, muayyan, harus ditunjuk. Dua, pantas menerima objek yang jadi ikror. Yang ketiga, Hmm. mukir tidak berdusta. Oke, terus syarat mukor bihi objeknya. Syarat mukorbih, harta bukan berada pada mukir ketika ikror. Harta harusnya berada pada mukor lahu. Dua, harta tersebut akan berada pada mukir walau tertunda. Nah, syarat mukor bihi, harta bukan berada pada mukir ketika ikrar, berarti bukan berada pada si penuduh. Harta tersebut harus ada pada mukor lahu. Mukor lahu berarti yang dituduh tadi. Yang ditutup. Terus harta tersebut akan berada pada mukir walau tertunda. Nah, terus catatan. Catatan, jika ikrar dilakukan untuk sesuatu yang majhul atau tidak jelas, maka harus diminta penjelasan. Menyampaikan pengecualian dalam ikrar adalah sah jika kata ini bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar dalam keadaan sehat. Ya, jadi jika ikrar dilakukan untuk semua sesuatu yang majhul, tidak jelas, maka harus diminta penjelasan. Terus bahasan ini kembali kepada hadis berikut ini, yaitu coba baca hadisnya. Bahasan ini kembali pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun, penuntut wajib mendatangkan bukti dan mengingkari dituntut bersumpah. Oke, Hadis coba baca riwayat hadisnya. Baihaqi. Lau yu'ton nasu, coba. Lau yu'ton nasu.
Ngani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol lau yuqton nasu bidakwahum. Eh, lihat Ladda'a. ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu alal madda'i Mudda'i. alal mudda'i wal yaminu ala man angkaro Baik. hadisun hasan. Baik. Sekarang kita lihat ariyah atau peminjaman barang. Nah, itu tadi tentang menuduh orang lain ya, harus datangkan bukti. Ya, kalau kita tuduh orang lain, sedangkan yang dituduh dia cukup bersumpah. Baik, silakan. Ada yang baca lagi satu ariyah, peminjaman barang. Dan Pak Ahmad, silakan. Silakan Yang satu lain lagi bisa resen. Silakan Bapak Agung bisa dibuka mikrofonnya. Bismillah. 16 ariyah atau peminjaman barang. Al-Qadi Abu Suja rahimahullah dalam matan Al-Ghoyah wa At-Takrib berkata, ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai ainihi jajat i'aratuhu idha kanat manafi'uhu asaran al-ariyatu mutlaqatan wa Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu asaran wa tajuzul ariyatu. Coba. Wa tajuzul ariyatu wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan. Mutlaqatan. mutlaqatan wa muqayyidatan Mutlaqatan wa muqayyadatan. Lihat sini ya, mutlaqatan wa muqayyadatan. Terus bimuddatin wa hiya madmunatun ala musta'iri bi biha bi yaum qimatiha bi qimatiha yauma talafiha bi qimatiha yauma talafiha. talafiha. Oke. Baik, coba baca ulang yang saya ini. Arabnya sama terjemahannya. Al-Qadi Abu Syuja. Terjemahannya Ustaz. Ulang lagi Arabnya. Biar tahu tadi salahnya di mana. Nah, Ustaz. Wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu asaran wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin wa hiya madmunatun alal musta'iri Alal musta'iri itu doma itu sebenarnya tapi terletak di bawah. Alal musta'iri bikimatiha yauma talafiha. Ya, artinya semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain jika manfaatnya merupakan pengaruh dari barang itu. Boleh meminjam secara bebas atau terikat dengan waktu tertentu. Orang yang meminjam bertanggung jawab terhadap harga barang yang dipinjam jika rusak. Oke. Ariyah itu apa? Coba lihat. Ariyah itu apa? Pengertian ariyah. Pengertian ariyah secara bahasa, al-ariyatu adalah sesuatu yang dibawa pergi. Secara istilah syar'i, ariyah adalah pembolehan pemanfaatan dari ahli tabarru atau yang meminjamkan pinjaman secara cuma-cuma, tujuannya menolong pada suatu yang boleh dipinjamkan, di mana bentuk yang dipinjamkan itu tetap, lalu dikembalikan lagi pada orang yang meminjamkan.
Dalil yang mendukung perihal ariyah adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Dalil lainnya dari hadis adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam kuda dari Abu Thalhah, lantas beliau menaikinya. Lalu beliau juga meminjam baju besi atau dir'un dari Safwah bin Umayyah pada perang Hunain. Lantas ia mengatakan, apakah ini merampas atau meminjam, wahai Muhammad? Nabi SAW menjawab, bal 'ariyatun madmunatun. Bahkan ini adalah pinjaman yang dijamin kembali. Oke, baik. Tadi berarti ariyah apa secara ringkas? Yang dibawa pergi, Ustaz. Apa secara Pinjam. istilah tadi? Meminjam. Meminjam. Jadi saya pinjam barang pada Pak Agung, itu namanya ariyah. Pak, saya pinjam motornya dulu ya, ariyah. Ya kan? Pada sesuatu yang boleh dipinjamkan dalam bentuk yang dipinjamkan itu tetap. Kan tetap motornya. Lalu dikembalikan lagi dalam bentuk apa? Tetap, Ustaz. Dalam bentuk apa? Motor kan? Kan gak jadi mobil. Nah, itu dasarnya tadi 2 dalil. Rasulullah SAW juga pernah melakukan pinjaman ini, yaitu kuda. Oke, juga beliau juga minjam baju besi dari Sofwan bin Umayyah pada perang Hunain. Oke. Sekarang lihat, Sofwan bin Umayyah beliau pinjam itu berarti ariyah juga, sama seperti minjam kuda tadi. Sekarang rukun ariyah. Rukun ariyah 1, mu'ir atau mu'ir atau al-malik yang memiliki barang. 2, musta'ir atau al-muntafi bil ain al-mu'aroh yang meminjam barang. 3, mu'ar atau al-ain barang yang dipinjam. 4, sigoh adanya ijab qabul. Nah, berarti kalau Ahmad pinjam motor pada Pak Agung, mu'ir mana? Ahmad, Ustaz. Ahmad pinjam motor pada Pak Agung. Yang punya motor Pak Agung. Ustaz, anak Pak Agung. Nah, terus mustairnya Ahmad. Mu'arnya Motor. Terus nanti ada sigo adanya ijab qabul. Sekarang saat syarat al-mu'ir berarti syarat al-malik tadi itu, al-malik mu'ir yang meminjamkan. Coba 1. Syarat al-mu'ir 1, al-ikhtiyar atas pilihan sendiri, maka tidak sah jika dipaksa. 2, sah melakukan tabarru, sah dalam melakukan akad tolong menolong. Orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan transaksi ariyah. 3, yang meminjamkan adalah pemilik barang yang akan dipinjam dan diambil manfaat. Catatan, yang meminjam barang tidak sah meminjamkan barang itu kepada yang lain kecuali dengan izin yang punya barang. Nah, berarti kalau itu motornya orang, yang punya barang itu harus diminta izin dulu, jangan pinjamkan ke orang lain lagi gitu. Terus yang berikutnya. Syarat al-musta'ir. 1, at-ta'yin ditentukan siapa yang meminjam barang. 2, itlak tasarruf, orang yang diizinkan syariat memanfaatkan barang, sehingga anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam barang kecuali ada walinya yang melakukan akad. Oke, terus syarat al-mu'ar berarti barangnya. Syarat al-mu'ar 1, barangnya bisa diambil manfaat sehingga keledai kecil tidak dibolehkan dipakai untuk memikul barang di luar dari kemampuannya. 2, barangnya sehingga barang yang haram seperti babi atau khamar tidak sah untuk dipinjamkan. Oke, 3, manfaatnya tertentu. 4, barang yang dipinjamkan tetap ada bentuknya, maka meminjam sabun untuk mandi tidak masuk dalam istilah ariyah, tetapi disebut meminta sabun. Nah, kenapa? Karena ini Ustaz, jadi sedikit gitu.
Iya, jadi Tidak sedikit. tidak utuh. Jadi nggak ada bilang, saya pinjam sabunnya dong, nggak boleh. Itu bilang, saya minta sabunnya. Kalau pinjam motor, Tetap ada masuk. Ustaz. Masuk Ustaz. Bisa, masuk. Bisa. Tapi ada yang kurang. Apa yang berkurang di situ? Bensin Ustaz. Bensinnya. Berarti, Pak Agung, saya pinjam motornya ya, tapi bensinnya saya minta. Kecuali kalau bilang, nanti bensinnya saya ganti, insya Allah. Gitu. Jadi barang yang dipinjamkan tetap ada bentuknya. Berarti motornya iya, tapi bensinnya ya berkurang. Tuh. Berarti kalau dia tidak ganti bensin, berarti dia minta bensin. Tapi kalau dia ganti, ya berarti itu kerelaan dia untuk mengganti itu. Jadi dia kembalikan utuh. Tapi kalau kita lihat akadnya Arya, ya berarti bensinnya balik gitu loh. Karena barangnya kan harus tetap. Barang yang dipinjamkan tetap ada bentuknya gitu loh. Jadi kalau dia ganti, sejatinya itu mengganti yang hilang tadi. Dia cuma mengganti. Nah, sekarang syarat sigal, lafaz yang digunakan adalah lafaz yang menunjukkan izin pemanfaatan barang yang dipinjamkan. Sekarang catatan. Catatan 1. Cukup lafaz dari satu pihak, lantas yang lain memanfaatkan tanpa ada lafaz. 2. Ariyah boleh tanpa batasan waktu, boleh juga dengan batasan waktu tertentu. Berarti pinjam boleh. Saya pinjamnya nanti 1 jam saya kembalikan. Boleh, boleh juga tanpa batasan waktu. Yang penting jelas saja. Terus yang ketiga. 3. Ariyah adalah akad jaiz atau boleh, sehingga boleh dibatalkan oleh salah satu pihak walaupun waktu peminjaman barang dibatasi. Misalnya saya bilang, Pak Agung, saya pinjam motor 1 jam. Terus Pak Agung akhirnya, oh, maaf, ini saya ambil dulu ya. Baru setengah jam. Nggak masalah. Terus yang keempat. Itu namanya akad jaiz ya. Artinya boleh dibatalkan. Terus. 4. Barang yang dipinjamkan menjadi jaminan dari orang yang meminjam. Jika rusak karena dipakai dalam hal yang tidak diizinkan, maka harus ada ganti rugi. Semisal keledai dipinjam untuk ditunggai, malah dinaikkan besi sebagai beban. Lantas keledainya mati. Terus. maka mesti ada ganti rugi. Hmm. Namun jika ditunggangi saja, lantas keledai tadi mati, maka tidak perlu ada ganti rugi. Oke. Terus. 5. Ganti rugi barang yang dipinjam adalah sesuai dengan harga barang pada hari barang tersebut. Pada hari barang tersebut rusak, bukan harga saat hari peminjaman barang. Berarti 6. saat barang tersebut rusak. Jadi misalnya pinjamnya Senin, rusaknya hari Kamis. Maka berarti sesuai dengan harga barang pada hari barang tersebut rusak. Berarti hari Kamis itu harganya berapa? Bukan saat peminjaman di hari Senin. Terus yang keenam. Peminjaman atau ariyah batal dengan A. Dikembalikannya barang atau pembatalan salah satu pihak. B. Matinya orang yang meminjamkan atau gila, kena hajar atau boikot, atau lepas ahliyah. Aliyah tabarruk. Dia tabaru atau tidak diizinkan melakukan transaksi. Ya. C. Matinya orang yang meminjam, maka hendaklah ahli waris mengembalikan barang yang telah dipinjam. Matinya orang yang meminjam, berarti dia kembalikan pada ahli warisnya. Kita lihat sini catatan di sini tadi akadnya akad jaiz ya, bukan akad lazim. Kalau akad lazim itu tidak bisa dibatalkan gitu saja gitu. Kalau akad jaiz berarti boleh dibatalkan sewaktu-waktu. Terus barang yang dipinjamkan menjadi jaminan dari orang yang meminjam. Jadi kalau kita pinjam motor orang ya ini kita jaga gitu loh. Jika rusak karena dipakai dalam hal yang tidak diizinkan maka harus ada ganti rugi. Terus berarti kalau dia cuma pinjam saja ya ada resiko karena penggunaan motor tadi, ya sudah, tidak perlu ada ganti rugi. Terus ganti rugi barang yang dipinjam adalah sesuai dengan harga barang pada hari barang tersebut rusak. Tadi sudah. Nah, tadi peminjaman batal karena 1, dikembalikannya barang atau pembatalan salah satu pihak. Yang kedua, matinya orang yang meminjamkan atau gila atau kena hajar atau lepas ahli ya tabarruk. Artinya tidak diizinkan melakukan transaksi seperti dia diboikot atau matinya orang yang meminjam. Baik, besok kita bahas tentang gosok, ya, merampas barang milik orang lain. Silakan jika ada pertanyaan. Anda silakan. Monggo, bebas. Silakan Bapak Ahmad Jaini bisa dibuka. Mohon izin Ustadz bertanya. Ya. Terkait ikror tadi. Dalam konteks perselisihan secara hukum di peradilan
Kalau tadi ikrar tadi atau pengakuan itu bisa sebagai satu alat bukti. Ya. Apakah di peradilan Islam yang menerapkan Islam itu hanya ikrar itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan di peradilan kita itu minimal 2 alat bukti, Ustaz. Itu Berarti nanti merupakan manut salah ke satu saja dari alat bukti itu adalah pengakuan dari terdakwa. Yang lain ada hmm, saksi, ada keterangan ahli, ada barang-barang bukti, dan yang terakhir hmm, adalah keyakinan hakim. Gimana? hmm. Di praktek peradilan Islam yang mendasari pada fikih itu dengan ya Nah, apakah ini saya belum satu hmm. ikrar itu sudah cukup untuk memutuskan suatu perkara? Kalau kita lihat tekstual tadi sudah cukup. Jadi misalnya dulu terjadi kasus perzinahan di masa Nabi SAW. Ada seorang wanita, itu dia berzina. Dia cuma mengaku depan Nabi, terus dikenakan hukuman. Itu secara dalil ya. Tapi kalau praktek di hukum negara saat ini, di negeri Islam, wallahualam, saya belum tahu. Saya belum tahu. Ya, Gitu. ya. Kalau dalam konteks peradilan di negeri kita itu minimal 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti. Kalau satu saja dengan pengakuan belum cukup ya. Belum. Pak Ahmad Zaini di mana ini kerjanya? Di instansi pemerintah, Ustaz. Di peradilan juga kayak gini? Tidak, bukan di Tidak. peradilan. Baik, seperti itu. Ya, terima Baik. kasih, Ustaz. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Besok lagi kita ketemu. Insya Allah kita masuk dengan pembahasan gosok. Ya, pencurian. Mudah-mudahan kalau bisa selesai pekan ini, walhamdulillah. Ada gosok, ada syuf'ah, akuisisi barang. Terus nanti ada mudharabah, musaqah. Ini sampai 30 pokoknya. Ya, pelan-pelan nanti kita bahas ya. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.